wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi. Hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk membahas soal PTS Bahasa Indonesia yang sudah kalian kerjakan kemarin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah anak-anak, mari kita mulai pembahasan soalnya. Kita bahas satu-satu ya, sambil kalian ingat-ingat apa jawaban yang sudah kalian kerjakan kemarin. Soal yang pertama, kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah adalah yang mana? Ayo kita cari. Yang A, ayo berangkat sekolah. Kalau ada kata ayo, itu berarti kalimat ajakan. Jadi yang A bukan. Kemudian yang B, kerjakan ulangan dengan jujur. Ya, itu betul. Jawabannya yang B. Karena kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya diawali kata yang berakhiran kan atau lah. Sekarang kita lihat yang C. Di mana kamu sekolah? Ya, itu bukan, karena di mana itu adalah kata tanya ya. Jadi itu adalah kalimat tanya. Yang betul adalah yang B. Kemudian contoh benda cair yang bersifat kental. Seperti yang sudah kita pelajari, benda cair ada yang sifatnya encer. Kalau encer itu seperti air, ada juga yang sifatnya kental. Kita cari yang A, kecap, kental. Bensin, bensin itu encer ya, seperti air. Saus kental, berarti yang A salah. Yang B, saus, kental, oli kental, minyak tanah, itu encer karena seperti air. Berarti yang B juga salah. Yang C, kecap, sabun cair, madu, itu adalah benda cair yang bersifat kental. Jawabannya yang C. Kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Masih kalimat perintah ya. Ingat, kalimat perintah diawali kata yang berakhiran kan atau lah. Jadi jawabannya sudah pasti yang B. Matikan keran air jika tidak digunakan. Yang A, ayo hemat air, itu kalimat ajakan. Yang B, mari kita menggunakan air secukupnya, itu juga kalimat ajakan. Selanjutnya, ciri-ciri benda berikut adalah, itu bisa kalian lihat adalah gambar gelas ya. Gelas itu wujudnya padat. Ya, berarti betul semua A, B, C. Kemudian gelas itu sifatnya keras ya, karena terbuat dari kaca. Berarti yang A betul, yang B salah ya, karena sifatnya lentur. Yang C juga betul, sifatnya keras. Sekarang kita lanjutkan. Permukaannya gelas itu halus. Ya, yang A betul, yang B dan C itu permukaan kasar, berarti salah ya. Jawabannya yang paling betul adalah yang A. Fungsinya untuk tempat air minum. Kemudian, apa, siapa, bagaimana disebut titik-titik. Kalimat tanya, kata tanya, atau pertanyaan. Iya, betul. Kata tanya, ya. Apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa, itu adalah kata tanya. Kalau kalimat tanya itu adalah kalimat yang diawali kata tanya itu. Contohnya, siapa nama kamu? Nah, kalimat tanya itu karena diawali ada kata tanyanya, yaitu siapa. Jadi yang paling betul adalah yang B. Kemudian, ciri benda cair berdasarkan gambar di bawah ini adalah, di situ ada air, yang kemudian ada sapu tangan atau tisu. Airnya ada mengalir ke bawah juga, itu menetes-menetes. Itu adalah sifat atau ciri benda cair, yaitu menyerap melalui celah-celah
kecil, yang B ya. Atau disebut juga kapilaritas. Ini ada di video pembelajaran Ustazah juga. Nanti bisa kalian cek lagi ya. Selanjutnya, pertanyaan yang sesuai dengan gambar adalah titik-titik. Kita disuruh membuat mencari pertanyaan mana sih yang sesuai dengan gambarnya. Kita lihat yang A, berapa jumlah anak perempuan? Ya, salah karena di situ tidak ada gambar anak perempuannya ya. Yang B, berapa jumlah anak laki-laki? Iya, di situ yang paling betul yang B. Jawabannya ada 4. Bagaimana kabar mereka? Nah, kita belum bisa menemukan jawabannya ya. Kemudian selanjutnya, berbeda bentuk dari sebelumnya. Disebut titik-titik ya. Berbeda bentuk dari sebelumnya. Itu disebut berubah ya, yang C. Kalau tetap itu bentuknya sama sekali tidak berubah. Kalau kasar itu permukaannya tidak halus ya, jawabannya yang C. Kemudian Edo adalah anak yang sombong. Ungkapan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah ungkapan apa? Ayo, ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang mempunyai makna baru. Kita cari mana sih yang artinya sombong. Kita lihat yang A, rendah hati. Ya, rendah hati itu artinya tidak sombong. Berarti bukan itu ya. Yang B, panjang tangan. Panjang tangan itu artinya suka mencuri, berarti bukan. Yang C, besar kepala. Nah, ini yang paling tepat. Jawabannya yang C. Kemudian, untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses, kita menggunakan kata tanya, titik-titik. Untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Iya, jawabannya adalah bagaimana. Contoh, bagaimana cara membuat nasi goreng? Nah, seperti itu ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Nah, kalau yang B, berapa? Berapa itu untuk menanyakan jumlah. Kalau yang C, kapan? Itu untuk menanyakan waktu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar berikut. Ingat kalau kalimat ajakan diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, bisa kita lihat berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mari kita membersihkan rumah bersama. Kemudian, titik-titik benda ada yang halus dan ada yang kasar. Ayo apa? Iya, jawabannya permukaan. Jadi permukaan benda itu ada yang halus dan ada yang kasar. Kalau ukuran itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang atau ada yang pendek. Kalau wujud itu ada benda padat, cair, dan gas. Jawabannya adalah yang B, permukaan. Kemudian benda gas memiliki bentuk dan titik-titik sesuai tempatnya. Wujud, ya wujud bukan karena wujudnya benda gas ya. Yang B, ukuran, iya betul, ukuran jawabannya ya. Benda gas itu memiliki bentuk dan ukuran sesuai tempatnya. Kalau warna tidak ya, karena benda gas itu tidak bisa kita lihat, jadi kita tidak bisa melihat warnanya apa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ukuran. Selanjutnya, Made menjadi buah bibir di sekolahnya karena dia menjadi juara lomba membaca puisi. Arti ungkapan dalam kalimat tersebut adalah, ungkapannya yang mana? Ayo. Iya, ungkapannya itu adalah kata buah bibir. Artinya, iya, bahan pembicaraan. Kalau sombong itu besar kepala tadi ya. Kalau suka membaca itu kutu buku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Selanjutnya, temanmu menawarimu makanan, tetapi kamu masih kenyang. Kalimat penolakan yang baik untuk menolak tawaran temanmu adalah, jangan lupa kalau menolak itu biasanya diawali dengan kata maaf ya. Kita cari mana. Yang A, nggak mau aku kenyang. Nah, itu juga penolakan tapi dia kurang sopan ya. Yang B, terima kasih, maaf, aku masih kenyang. Nah, ini yang paling tepat, yang B. Kemudian, karet gelang adalah benda padat yang sifatnya A, lentur, B, lunak, C, tetap. Iya, betul sekali. Yang A, lentur. Lentur itu dia bisa kembali, kalau ditarik dan dilepaskan dia kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, yang menyampaikan informasi bahwa akan ada lomba sepeda hias adalah, kita baca dulu ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Kemudian si Edo menjawab, lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dari percakapan itu sudah bisa kita lihat ya, kalau yang memberikan informasi adalah Udin, yang B. Kemudian dari percakapan di bawah ini kita bisa mengetahui bahwa Ahnaf mengajak Amirul untuk titik-titik. Kita baca dulu. Dari Ahnaf, Rul, ayo kita siap-siap berangkat mengaji. Baik Naf, aku akan segera pulang untuk mandi. Nanti aku tunggu di depan rumah ya. Iya, tapi Naf, aku nanti jalan kaki karena ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, ayo aku bonceng naik sepedaku. Amirul dan Ahnaf berangkat mengaji bersama-sama. Jadi, percakapan itu Ahnaf mengajak Amirul untuk yang A, segera pulang untuk mandi. Bukan ya, karena yang mau mandi itu Amirul. Kemudian siap-siap berangkat mengaji. Iya, betul, jawabannya yang B. Kalimat di bawah ini yang sesuai dengan ungkapannya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kepala dingin itu artinya dengan tenang. Ya, ini juga betul ya, yang A. Sari banyak disukai temannya karena dia adalah anak yang tinggi hati. Tinggi hati itu sombong, jadi kurang sesuai ya. Kemudian yang C, Edo di sini suka membaca buku karena dia adalah anak yang panjang tangan. Ya, bukan ya. Panjang tangan kan artinya mencuri, sedangkan suka membaca buku kan artinya kata kiasnya atau ungkapannya kutu buku ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kemudian soal yang terakhir, contoh benda gas yaitu asap pabrik, uap air, balon. Ya, itu balon itu benda padat. Benda gasnya itu adalah udara yang ada di dalam balon. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Angin, udara dalam balon, dan uap air. Alhamdulillah, itu tadi adalah pembahasan dan kunci jawaban 20 soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nanti silahkan kalian ingat-ingat apakah jawaban kalian sudah betul atau salah. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.